Makanya itu menjadi inspirasi utama dari buku ini. Kemudian saya mengusung tentang kalau di dalam istilah Jawa itu ada istilah mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Mikul dhuwur mendem jero itu adalah kita itu sebagai perempuan harus memendam yang buruk-buruk dan hanya menampilkan yang baik-baik misalnya. Saya secara sadar mengakui bahwa ketika tentang mikul dhuwur mendem jero itu saya tulis, misalnya itu dalam bentuk non-fiksi, paling banter yang membaca tulisan saya itu paling banter hanya 500 orang. Tapi kemudian ketika itu ditulis dalam bentuk novel, gitu, akhirnya yang membaca itu bisa hampir 100.000 ya, kalau data di kami 80.000 eksemplar, tapi itu kan belum termasuk yang bacakan-bacakan gitu ya. Apalagi sekarang sudah kayak gitu tuh sudah ngetren dan di Indonesia undang-undang kayak gitu masih lemah sekali. Jadi tapi itu tidak apa-apa, itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah kayak gitu. Jadi saya memilih menulis fakta karena jangkauannya memang lebih luas. Gitu. Nah, apa sih yang paling penting dalam proses menulis? Yang paling penting sebenarnya adalah ide, gitu ya. Makanya kalau kita itu berada dalam situasi di mana kita itu sering berhadapan dengan situasi-situasi yang unik, kita berada dalam situasi-situasi yang menggelitik, kita dalam situasi-situasi yang itu sebenarnya sangat istimewa misalnya, itu sebenarnya sangat mungkin kalau itu dijadikan bahan menulis yang orang-orang itu pasti juga pada akhirnya banyak belajar dari situ. Taruhlah teman-teman Bawaslu menemukan fakta di lapangan ketika pemilu. Gitu. Taruhlah teman-teman Bawaslu menemukan fakta sehari-hari yang ditemui misalnya oleh ketika berhadapan dengan seorang tokoh gitu ya. Taruhlah teman-teman Bawaslu apa ya dia punya cita-cita tentang negara ini idealnya begini. Itu sebenarnya sudah merupakan pintu pembuka bagi kita untuk membuat tulisan selanjutnya. Makanya di sini Mbak Fitri dengan cerdasnya dia mengundang dua narasumber yang itu berbeda haluan, satunya itu fiksi, satunya itu non fiksi. Mbak Fitri pasti bermaksud teman-teman ini biar bisa milih. Teman-teman ini kalau sukanya nulisnya itu memang fiksi, berarti teman-teman biar belajar menulis sastra, biar teman-teman belajar menulis yang itu sifatnya mungkin cerpen, mungkin novel, atau mungkin puisi. Ada juga teman-teman yang mungkin dia sama sekali tidak suka sastra, dia sukanya memang menulis buku, kemudian menulis artikel, tidak apa-apa, sudah ada Mas Verjika gitu ya. Nah, yang sangat eman kalau bahasa Indonesianya sangat sayang itu kalau kita diberi keistimewaan tapi kita tidak mau menulis gitu. Sedangkan orang seperti saya yang diam di rumah gitu ya, saya tidak dinas dimanapun, saya hanya mengajar santri, aktivitas saya sehari-hari hanya ketemu santri, kemudian saya hanya seorang ibu rumah tangga yang paling banter saya menjalankan bisnis seperti jilbab dan bros yang saya pakai kayak gini ya berkaitan dengan wayang gitu. Saya tidak dinas di mana-mana itu saya itu sampai membaca ratusan bahkan mungkin ribuan buku kalau dari kuliah itu hanya untuk biar saya ini mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dirasakan seperti orang-orang seperti panjenengan gitu. Saya kalau pengen tahu ceritanya orang-orang dinas itu ya dari baca buku. Saya kalau pengen tahu ceritanya betapa hebatnya teman-teman yang bisa tetap bertarung di medan politik itu ya dari buku. Gitu. Saya tidak pernah mengalami apa-apa, gitu. Tapi saya karena kepengen menulis ya saya menulis gitu. Nah, jenengan semua di Bawaslu yang setiap hari pasti punya kisah, saya yakin ya kan. Bayangkan kalau betapa berat itu tanggung jawabnya Bawaslu itu. Dia harus menyajikan kejujuran, dia harus menyajikan fakta yang paling benar ini yang mana, harus membongkar ini itu, temuan-temuan di lapangan. Itu sebenarnya kalau tidak jenengan abadikan, itu sayang sekali. Sebab apa? Sebab menjadi penulis itu adalah fadol. Fadol itu apa? Fadol itu kita nggak minta. Kita nggak minta sama Tuhan, nggak minta sama Gusti Allah, tapi kita dikasih. Jenengan kalau punya bakat menulis, nggak usah bakat, jenengan kalau punya keinginan untuk menulis, punya cita-cita menjadi penulis, tapi jenengan diam, nggak ngapa-ngapain,
itu namanya kita tidak bisa menerima yang namanya fadl itu. Gitu. Maka yang selalu saya katakan setiap kali ada pelatihan menulis adalah lebih baik kita itu berbuat sedikit daripada kita tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Seringnya kita kayak gitu. Kita tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Saya bekerja di Bawaslu, saya kepengen menulis soal ini, soal ini, soal ini, soal ini. Tapi saya pengennya bagus, saya pengennya itu yang berhalaman, berpuluh-puluh halaman, beratus-ratus halaman. Saya tidak mau menulis kalau itu tidak mengangkat kehormatan saya. Saya tidak mau menulis kalau itu tidak menaikkan pangkat saya misalnya. Padahal intinya bukan itu. Kita menulis itu adalah kita berbagi. Anak cucu jenengan, kalau jenengan punya tulisan, akan mengenang jenengan sebagai orang yang tidak hanya bekerja di pemerintahan, tapi jenengan juga memiliki sesuatu yang ditinggalkan untuk anak cucu, bahwa abah atau ibu atau mama atau papa di samping dulu bekerja untuk negara, dia juga meninggalkan kisah bahwa oh ternyata suka dukanya menjadi Bawaslu itu begini gitu. Dan itu Mbak Fitri sudah memilihkan dua hal, teman-teman bisa menuliskan di sastra, teman-teman bisa menuliskan juga di yang fiksi yang non fiksi gitu. Saya juga sudah menyebutkan tadi ya kelebihannya kalau sastra, di antara kelebihan lain sastra adalah sastra itu mengajarkan kita tentang kelembutan hati. Makanya Buya Husain Muhammad ngendikan, pelajarilah sastra. Sastra akan membuat hatimu lembut. Dengan belajar sastra, kamu akan lebih mudah memahami bermacam-macam manusia lengkap dengan karakternya. Kayak gitu. Nah, kenapa kemudian saya itu kok bertahan di dalam menulis sastra, sementara godaan untuk menulis yang lebih serius itu lebih menggoda misalnya. Kadang-kadang kan orang yang menulis sastra kadang-kadang masih dianggap sebelah mata, dianggap dia tidak ingin naik level gitu ya. Saya bertahan karena memang banyak sekali orang-orang yang dia lebih kepengen menerima tulisan yang bahasanya sederhana. Gitu. Tugas kita itu adalah mengolah mengolah fakta temuan di lapangan, mengolah fakta sejarah dengan bahasa yang paling sederhana. Nah, kalau kita mengolah fakta itu dengan bahasa yang apa adanya gitu, itu saya pikir sulit, pasti sulit. Tapi mengolah itu menjadi bahasa yang sangat sederhana itu jauh lebih sulit. Gitu. Jadi dari sini yang terpenting adalah pertama-tama jangan menyepelekan fiksi. Teman-teman meskipun seperti Mbak Fitri misalnya, Mbak Fitri ini orangnya dia ahli sejarah, dia juga bekerjanya di Bawaslu. Tapi saya salut dengan Mbak Fitri yang dia sangat apresiatif terhadap karya sastra, dan itu sangat jarang. Biasanya orang seperti Mbak Fitri ini orangnya dia agak-agak tidak tertarik dengan sastra gitu ya, apalagi yang isinya seperti Hati Suwita ini kan lebih banyak roman daripada fakta yang disajikan, tidak seperti novel pertama saya Widata. Nah, dari situ kemudian kita akhirnya tahu bahwa menjadi penulis itu sangat penting. Imam Ghazali ngendikan bahwa kalau kau bukan anak raja, maka menulislah. Waktu itu saya belum paham kenapa ustadz-ustadz di pesantren selalu mengatakan itu berulang-ulang. Kalau kau bukan anak raja, maka menulislah. Kalau kau bukan anak raja, maka menulislah. Ternyata makin ke sini saya semakin paham bahwa orang yang mau mati-matian menulis, orang yang mau berusaha keras menjadi penulis, dia akan mendapatkan kehormatan, dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan cinta kasih, dia akan mendapatkan persahabatan sebagaimana yang dirasakan oleh anak raja. Jadi kawannya jadi banyak, kemudian dia bisa aktualisasi diri, kemudian dia bisa dia bisa bergaul juga lebih luas lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Untuk teknik menulis itu sebenarnya 1% bakat, 99-nya adalah latihan. Tidak ada tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai. Tulisan yang bagus itu bukan yang berlembar-lembar, bukan yang dia referensinya itu sampai satu perpustakaan, bukan yang dipuji oleh para politikus, atau dia tulisannya itu yang
misalnya bestseller gitu. Tapi tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Sesederhana apapun tulisan jenengan, walaupun cuman cerpen misalnya, walaupun cuman opini hanya 9 paragraf misalnya, kalau itu selesai, itu sudah bisa dikatakan bahwa itu tulisan yang bagus gitu. Jadi teman-teman kalau serius kepengen menulis, saran saya yang pertama adalah temukan tokoh idola. Jangan sampai teman-teman tidak punya tokoh idola dalam penulisan. Saya misalnya, saya pribadi sangat mengidolakan Kiai Haji Mustafa Bisri. Saya tinggal di pesantren selama 13 tahun, dan jenengan tahu sendiri pesantren itu tidak semuanya longgar dalam urusan tahu dunia luar ya. Kita kadang-kadang ada pesantren tertentu yang seperti pesantren saya yang salaf, sebelum ditambah beras itu kita sangat terkungkung. Kita bahkan sama sekali tidak boleh membawa buku gitu. Tapi itu tidak bisa jadi alasan kita untuk terbelenggu gitu ya. Saya sangat mencintai Kiai Haji Mustafa Bisri, sehingga dari rasa cinta itu saya sebagaimana anak muda yang jatuh cinta itu loh, saya selalu mencari tahu apapun tentang Kiai Haji Mustafa Bisri. Baik itu tulisan cerpennya, cerpen beliau, baik itu artikel beliau, karena Kiai Haji Mustafa Bisri itu memang sangat multitalenta ya. Jangankan dalam hal yang besar-besar, dalam hal penulisan saja beliau bisa menulis yang seperti artikel, yang seperti opini, kemudian yang cerpen juga bagus, puisinya apalagi, lukisannya apalagi, kan sangat jarang manusia diberi kelebihan seperti beliau gitu ya. Saya sangat mencintai Kiai Haji Mustafa Bisri dan saya memiliki semua karyanya dan saya belajar dari situ. Itu saja sudah cukup. Nanti kita akan dibimbing oleh orang yang kita cintai itu. Nanti kita akan dituntun oleh orang yang kita cintai itu. Oh, ternyata kalau bikin alur itu begini. Oh, ternyata kalau bikin setting itu begini. Oh, ternyata kalau bikin artikel itu begini. Misalnya jenengan suka sama Mas Firdika misalnya. Mas Firdika punya berapa buku, itu pelajari, kuasai, ulang-ulang. Pelajari, kuasai, ulang-ulang. Sampai jenengan akhirnya paham, oh ternyata cara berpikirnya Mas Firdika begini. Cara menganalisis sesuatu begini gitu. Saya juga begitu, saya menyukai Gusmus, saya akhirnya paham, oh ternyata Gusmus itu kalau membuat tokoh begini. Dari situ sudah cukup. Karena tidak seorang penulis pun lahir dari kelas penulisan, itu sebenarnya tidak ada. Kelas penulisan itu hanya memberi kita semangat menulis, tapi tidak menjadikan kita pintar menulis. Yang menjadikan kita pintar menulis adalah kemauan yang kuat dari diri kita sendiri. Kita kuat nggak kemauannya menjadi penulis? Kalau kita kemauannya kuat, tidak akan ada yang namanya rintangan yang bisa menghalangi, walaupun misalnya jenengan setiap hari dinas, walaupun misalnya jenengan punya banyak tanggung jawab yang lebih besar, walaupun di rumah tidak sekedar tidak sekedar menjadi ibu rumah tangga, tapi juga masih punya kesibukan lain. Itu namanya orang kalau sudah punya himmah menulis, pasti dia teman-temannya tidur, dia akan tetap melek dan menulis kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, barangkali banyak yang belum kenal Hati Suhita sama Wigati, tapi dari sini saya ingin bilang bahwa saya harus menempuh buku yang banyak sekali untuk mengalami apa yang jenengan alami gitu. Dan eman kalau jenengan tidak mengabadikan itu gitu ya. Eman kalau anak cucu kita nanti tidak tahu bahwa kita ini pernah berjuang untuk negara mati-matian dengan cara kita. Eman kalau anak cucu kita itu nggak tahu kalau kita itu pernah mati-matian membongkar sebuah kebenaran. Eman kalau anak cucu kita nanti nggak ngerti kalau kita itu dulu pernah betul-betul berdarah-darah dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya kayak gitu. Jadi itu harus ditulis, saran saya seperti itu. Mungkin Mbak Fitri bisa memfasilitasi teman-teman ya, misalnya ayo teman-teman kita bikin kumpulan tulisan dari Bawaslu Jakarta Barat. Misalnya satu periode itu bikin satu tulisan. Saya yakin Mbak Fitri kalau itu dilakukan, Bawaslu dari kota lain pasti mengikuti, karena ini juga kita kan sudah semua orang itu kan menunggu ceritanya jenengan semua ya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau ada yang bilang minat baca orang Indonesia menurun itu ya kalau memang menurun kita nggak usah ikut menyalahkan. Ya ayo nulis gitu. Mereka itu bukan minat bacanya menurun saja sebenarnya, tapi mereka itu memang yang mau dibaca itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Kurang banyak jenis yang bisa mereka baca. Misalnya kayak saya di pesantren gitu, saya sering misalnya bunyai itu lapor gitu, ini Neng kok perpustakaannya kan kok sepi, padahal ini
penuh dengan buku-buku gitu. Saya cek ya bukunya memang babon-babon semua ya, kayak Kerajaan Sriwijaya misalnya kayak gitu berapa ribu halaman, kemudian Negara Kertagama, kemudian buku-buku yang tebal-tebal itu Sejarah Tuhan, kemudian Sejarah Filsafat Barat kayak gitu kayak gitu. Anak-anak santri kan nggak mungkin baca, dia pasti demek, dia pasti nyentuh aja sudah duluan nggak jadi gitu ya. Nah, itu tugas siapa? Ya itu tugas kita. Gimana kita mau mempelajari yang berat-berat itu, kita menggunakan referensi yang berat-berat itu, kita olah mati-matian, sebisa-bisanya, sejauh yang kita bisa, sekuat yang kita mampu, kita sederhanakan bahasanya, supaya adik-adik ini mau membaca. Supaya adik-adik ini bisa mengerti. Gitu. Gitulah. Saya membuktikan itu ketika pernah saya dapat penghargaan dari Universitas Airlangga, acaranya di sana, juga dari Dinas Cagar Budaya. Waktu itu saya dilibatkan dalam kampanye cagar budaya karena saya mengangkat tentang Dewi Suhita. Mereka menganggap bahwa saya ini penulis milenial yang membuat anak-anak milenial itu jadi tahu siapa itu Dewi Suhita. Gitu. Biasanya yang tahu Dewi Suhita pada saat itu hanya teman-teman yang menggeluti sejarah, tapi karena ada novel Hati Suhita, akhirnya banyak yang penasaran dengan Dewi Suhita itu siapa, kemudian Trowulan itu di mana, kemudian situsnya apa saja, Segaran itu di mana, Kerajaan Majapahit itu seperti apa bentuknya, peninggalannya apa saja. Itu justru mereka berangkatnya bukan dari buku-buku sejarah yang mereka konsumsi di sekolah, tapi justru dari novel. Kadang-kadang kita tidak tahu kekuatan sebuah novel itu seperti itu. Padahal itu saya harus mati-matian membaca lah. Sementara jenengan hari ini semuanya mengalami hal-hal yang istimewa ya setiap hari gitu, dan itu harus menurut saya harus diabadikan. Mungkin Mbak Fitri bisa memfasilitasi teman-teman karena sekarang ini dunia sudah serba mudah. Kita bikin buku, nulis buku, kemudian dicetak hanya 100 eksemplar, 500 eksemplar, itu kan gampang sekali. Itu soal teknis. Yang penting adalah teman-teman dari Bawaslu Kota Jakarta jangan sampai tidak punya keinginan untuk menulis. Jadi harus semangat, harus bisa. Gitu. Kalau memang sulit ya bikin bunga rampai yang itu isinya tidak usah semuanya cerpen, tapi mungkin ada artikel, pokoknya kumpulan tulisan. Gitu. Salah satu alasan kenapa kok saya suka menulis cerpen, menulis sastra ya karena sastra itu tidak dijaga oleh senjata. Kita bebas. Di dalam sastra itu kita mau nulis apapun itu kita kebal hukum ya, kita asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak akan ada yang protes, kan nama bisa disamarkan, tempat bisa disamarkan, tapi kita bisa belajar dari hikmah yang kita tulis di situ. Kayak gitu mungkin Mas Johan, nanti mungkin teman-teman bisa kalau ada pertanyaan, monggo. Baik. Ya, terima kasih Kak Hilma. Menarik ya ketika Kak Hilma memberikan kunci menulis, yaitu satu, temukan tokoh idola, temukan ide, dan terakhir harus ada kemauan yang kuat. Kira-kira gitu Kak Hilma ya. Ya, langsung saja mempersingkat waktu, mungkin ada kawan-kawan, sahabat-sahabat peserta webinar yang mau bertanya kepada Kak Hilma, silakan sebutkan namanya dan dari mana. Ada mungkin Ibu Fitri mau bertanya, Pak Roub atau Pak Ubed mau bertanya dengan Kak Hilma. Dipersilakan. Silakan jika ada yang bertanya. Ini sepertinya terpana semua, terpesona ya. Banyak yang ngecat saya ini, pembicaranya cantik jadi sampai lupa isinya ya. Ayo dong Mbak Fitri. Silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indari Rohana. Salam. Ya, tadi yang dari Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk Mbak Hilma, saya panggil Mbak aja ya. Kayaknya orang Jawa sama ya. Pertanyaan saya yang pertama Mbak, gitu. Kalau
beberapa novel yang saya baca, novel itu kan fiksi, tetapi beberapa novel yang saya baca itu kayaknya tuh ada alurnya tuh benar-benar ada istilahnya alur dunia nyata. Maksud saya alur dunia nyata tuh benar-benar nama kotanya, jalannya, itu semua itu nyata. Dan pertanyaan saya itu adalah untuk menulis sebuah cerita yang sederhana gitu loh. Yang harus kita lakukan tuh apa sih awalnya untuk pemula seperti saya ya, soalnya saya terlalu takut untuk memulai gitu ya. Yang kedua, saya mau nanya, tadi kan Mbak Hilma ada novelnya yang Hati Suhita ya, udah ada di Ipusnas belum Mbak? Soalnya saya kalau baca buku dari Ipusnas itu yang kedua. Yang ketiga, tadi tuh untuk Mbak Fitri, saran dari Mbak Hilma tadi kayaknya bagus sih untuk mengakomodir atau memberi ruang bagi penulis-penulis pemula gitu loh. Soalnya saya suka pengen menulis tapi ntar tulisan ini saya kemanain seperti itu. Walaupun nah itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Indah Rohama ya. Ya, Kak Hilma. Pertama, ada beberapa novel yang alur ceritanya itu terkesan fakta. Terus karena memang atas dasar itu beliau ingin sekali membuat tulisan bagaimana caranya, cara awal supaya bisa menulis. Yang ketiga, pertanyaan untuk saran untuk Ibu Fitri terkait mengakomodir ya penulis-penulis pemula. Itu sebenarnya bisa nanti kita masukkan di buletin ya Bu Fitri ya. Ya, silakan Kak Hilma. Ya, Ibu Indari, apa yang harus dilakukan saat pertama menulis karena penulis pemula? Yang harus dilakukan pertama kali adalah menata niat. Karena innamal a'malu binniyat itu ya, betul itu. Jadi kalau kita tidak menata niat, nanti tulisan kita juga tidak baik. Kita nulis itu mau apa? Kemudian apakah nulis itu kita mau mengungkap fakta atau sekedar bercanda atau mau berbagi atau hanya iseng-iseng, itu nanti membawa tulisan kita perkembangannya seperti apa. Kalau niatnya sudah salah, biasanya hasilnya juga tidak baik. Misalnya kayak teman saya, dia nulis niatnya biar mantannya menyesal. Ya udah, mantannya menyesal toh, tapi dia tidak dapat apa-apa, dia tidak punya gagasan yang bisa dia bagi gitu misalnya. Dia tidak punya pengetahuan baru yang itu bisa dijadikan pegangan oleh pembacanya misalnya. Makanya yang pertama ditata adalah niat. Yang kedua tentu saja karena kita bukan orang yang sakti menulis, tentu saja yang sangat dibutuhkan adalah kerangka karangan. Jangan pernah menulis tanpa kerangka, kalau itu masih pemula gitu. Saya sampai sekarang karena saya merasa masih masih harus banyak belajar gitu. Saya juga kalau nulis itu pakai kerangka. Kerangka membuat kita tidak salah arah, kerangka membuat kita pulang kepada niat kita itu tadi. Kerangka membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Maka kenapa kok kalau nulis skripsi itu tidak lama, sementara kalau menulis cerpen, menulis buku non fiksi, menulis buku fiksi, kenapa lama gitu? Kadang-kadang karena kita tidak punya kerangka. Nah, kalau itu yang ditulis cerpen, apakah itu harus ada kerangka? Harus tetap. Menulis cerpen itu juga harus tetap ada kerangka. Kita bisa, misalnya kita kalau di dalam ilmu jurnalistik itu kan ada piramida ya, ada piramida tegak, ada piramida terbalik misalnya. Biasanya saya kalau mengajarkan murid-murid saya seperti itu, dari perkenalan dulu, kemudian masuk ke konflik, kemudian puncak konflik, kemudian konflik mulai menurun, kemudian penutup. Intinya kayak gitu. Artikel juga begitu. Jadi kita bikin reng-rengannya dulu gitu. Saya ada cerpen di NU dulu NU online ya, sekarang NU RID itu judulnya Wening. Di situ ada cerpen saya yang sebenarnya dia sederhana, dia menceritakan tentang
bagaimana pengalaman saya sendiri, karena itu memang fakta, saya yang tidak bisa makan daging kerbau, karena saya ini kebetulan dapat suami orang Kudus, yang orang Kudus itu di seluruh daerah Kudus, Jawa Tengah itu, satu kota tidak ada yang berani menyembelih kerbau karena masih ikut mitos yang itu secara turun-temurun diterima sampai sekarang, yang merupakan dawuhnya Mbah Sunan Kudus bahwa rakyatku tidak ada yang boleh menyembelih sapi karena sapi adalah binatang yang dikeramatkan oleh orang Hindu Buddha pada saat itu. Makanya kemudian Mbah Sunan meminta orang-orang yang ada di Kudus itu untuk mengkonsumsi jangan sapi tapi kerbau, kayak gitu. Tidak boleh mengkonsumsi sapi, misalnya kayak gitu, harus kerbau. Nah, itu fakta yang saya rasakan itu adalah berangkat dari sejarah yang saya sendiri itu memang mengalami gitu. Saya nggak bisa menelan pada saat itu menelan kuliner yang itu berbahan dasar daging kerbau misalnya. Habis itu saya narasikan dengan sederhana, habis itu jadilah sebuah cerpen. Jadi kadang-kadang kita berpikir nulis itu harus sesuatu yang megah gitu, padahal tidak selalu. Hanya dari fakta kecil, hanya dari temuan kecil, hanya dari apa yang kita rasakan itu bisa menjadi sebuah karya yang bisa dibaca. Saya juga pernah nulis, itu ada di Neswa ID, itu ada tentang Vespa PX gitu ya, dan Pantai Parangkusumo misalnya. Kalau itu kita tidak menyebut novel ya, karena saya juga pada awalnya memang seorang cerpenis sebelum menjadi seorang novelis. Nah, di situ itu juga ya saya hanya bercerita tentang sebuah perjalanan sebuah Vespa gitu ya, perjalanan hidup seorang pengantin baru dan Vespanya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi tidak selalu sesuatu yang berat, yang megah, yang itu berangkat dari sesuatu yang muluk-muluk gitu. Saya juga pernah bikin cerpen judulnya Di Bawah Pohon Randu tentang seorang bakul jamu gitu ya. Itu waktu itu dimuat di koran Jogja gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi tidak harus sesuatu itu berat, tapi memang yang kita tulis itu harus ada kerangkanya biar kita itu tahu bahwa yang kita tulis itu harus sesuatu yang meninggalkan istilahnya atau meninggalkan pelajaran, atau yang kita tulis itu bisa digarisbawahi oleh pembaca. Jadi gitu Bu Indari ya. Yang pertama dilakukan kalau orang mau menulis adalah membuat kerangka karangan. Terus kalau tulisannya mau bagus gimana? Kalau tulisannya mau bagus, setiap penulis pasti akan menjawab bahwa perbanyak membaca. Makin banyak tulisan yang kita baca, semakin bagus tulisan kita. Nanti pembaca akan tahu. Teman-teman kalau membacanya sedikit, pasti tulisannya juga tidak terlalu enak. Tapi kalau buku bacaannya banyak, yang dibaca banyak, kemudian pengetahuannya luas, itu tulisannya dibaca juga enak. Gitu. Jadi saya rasa hampir semua penulis pasti menyarankan untuk semua penulis pemula adalah memperbanyak bacaan. Nah, terus menentukan bacaan yang mana yang harus kita baca. Nah, itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Kalau saya misalnya yang saya pelajari memang dari dulu, dari semenjak saya masih MTS sampai sekarang hanya 3 hal, yaitu tentang pesantren, kemudian tentang perempuan, kemudian tentang Jawa. Yang itu di situ kemudian ada juga masuk tentang sejarah perempuan, ada tentang filosofi Jawa, ada tentang pesantren dan seluruh sisi kehidupannya. Itu saya pelajari. Makanya saya kalau disuruh bicara seperti Mbak Fitri misalnya tentang politik, tentang gender misalnya, saya harus jujur kalau itu bukan bidang saya. Karena yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang adalah tentang perempuan, tentang pesantren Jawa, termasuk juga tentang wayang. Saya itu hafal kisah wayang di luar kepala. Hampir semua lakon itu saya hafal. Bukan karena saya itu memang anaknya dalang gitu, bukan. Saya justru lahir besar, kemudian mondok 13 tahun itu di pesantren. Tapi kenapa saya mencintai wayang? Ya karena memang saya menyukai wayang dan itu saya pelajari sampai sekarang. Kemudian saya di masa muda, saya justru lebih tertarik kepada belajar gamelan. Saya meskipun orang pesantren, saya tinggal di pesantren Kerapia, tapi saya tetap ikut kursus gamelan. Saya ikut kursus aksara Jawa karena
waktu itu Abah bilang gitu ya, ketika saya masih kecil itu, tidak usah kamu pelajari semuanya gitu. Tidak usah kamu menjadi orang yang serba bisa. Orang yang serba bisa tidak akan disebut sebagai ahli gitu. Jadi kuasai satu hal, kemudian dalami, kemudian tekuni, dan kamu akan besar dari situ. Apa yang kamu tekuni, apa yang kamu dalami itu akan membuat sampean jadi besar. Gitu. Jadi kalau kita memang sukanya, Mbak Indari sukanya di cerpen, berarti harus banyak membaca cerpennya teman-teman. Kalau teman-teman jenengan semua lebih suka di apa misalnya di artikel, di opini, berarti harus membaca sebanyak mungkin artikel opini. Karena kita tahu ya, kita itu sudah bukan mahasiswa lagi, waktu kita juga sudah terbatas, jadi kita memang harus, kalau kata Bu Rahma tadi ya, bekerja secara efektif gitu ya. Sama dengan apa yang kita baca juga kayak gitu, harus efektif juga. Saran saya seperti itu, mungkin Mbak Indari harus membuat kerangka-kerangan dan memperbanyak membaca biar yang sesuai tentu saja dengan passion panjenengan. Itu Mas Johan. Ya. Ya, ada satu kalimat yang saya garis bawahi yang disampaikan oleh Kak Hilma sama persis dengan disampaikan oleh Bung Firdika. Bung Firdika mengatakan bahwa tidak mungkin menulis kalau tidak pernah membaca, dan begitu pun dengan Kak Hilma. Ketika kita ingin menulis yang bagus, maka kita harus banyak membaca. Baik, menarik menurut saya. Ada lagi mungkin dari kawan-kawan yang ingin bertanya, mumpung Kak Hilma masih ada waktu untuk menjawab. Mas, izin bertanya boleh? Siap, sebutkan namanya dan dari mana. Oh ya, perkenalkan nama saya Ilham Fauzan, biasanya dipanggil Fafa. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Ya, dulunya aktivis, sekarang udah semester akhir jadi fokus ke skripsi gitu. Jadi saya langsung masuk ke kasus aja ya. Jadi saat ini saya sedang membuat suatu cerpen. Cerpen ini bertema tentang seseorang perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual. Ini dari kisah nyata. Kebetulan yang cerita pacar saya. Dia mengalami hal tersebut dan saya ingin mengolah pengalaman dia supaya menjadi pembelajaran dalam bentuk cerpen gitu. Saya sudah mencoba untuk membuat kerangka jalannya cerita, mulai dari setup, role-nya siapa, latar tempat waktu dan sebagainya, hingga menuju ke konflik, hingga menuju cooling down sampai kepada penyelesaian. Tetapi ketika saya telah membuat itu dan saya coba merangkum kerangka cerita saya dalam bentuk cerita, ternyata yang saya alami adalah ceritanya anti klimaks gitu. Nah, dan ketika saya harus menceritakan cerita di mana saya harus menceritakan kronologi apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap karakter korban ini, perasaan saya juga gak enak gitu kan, perasaan saya juga ngerasa berat hati gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya arah cerita yang saya bikin ini bisa menjadi tidak anti klimaks, tapi bisa memiliki ending atau alur yang memang disukai oleh pembaca, yang memang pas untuk pembaca, yang memang kalau bisa alurnya itu bisa menarik lah gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian apakah betul ketika kita menulis itu perasaan kita mempengaruhi apa yang kita tulis gitu. Karena saya ngerasa gitu ketika saya ngerasa gak enak perasaan saya ketika saya menceritakan satu adegan yang saya nggak suka, akhirnya susunan kalimat ceritanya jadi berantakan gitu. Gitu sih. Dan saya juga sama kayaknya seperti Mbak Hilma, saya juga suka wayang. Dan saya terinspirasi dengan satu lakon yang sering sekali bapak saya selalu nasihati ke saya, Bima Suci. Mungkin Mbak Hilma tahu ya Bima Suci ya. Yang dimana saya menemukan satu filsafat Jawa, hidup mantep. Ya itulah, pokoknya ada 4 hal itu mungkin Mbak Hilma bisa itu. Nah,
bagaimana, apakah hal tersebut bisa menjadi prinsip saya, atau bisa saya jabarkan dalam penulisan saya untuk cerpen yang sifatnya itu adalah ya tadi menghadapi bagaimana tokoh perempuan yang ada di cerita saya ini menghadapi situasi pasca pelecehan dan sebagainya, karena saya ingin unsur itu masuk gitu ke dalam cerita saya. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Maaf kalau berbelit-belit. Ya, Kak Hilma bisa langsung pertanyaan dari Ilham Sofyan dari UNJ. Mas Ilham, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini kayaknya dia calon penulis besar ini, dia sudah punya angka cerita yang luar biasa gitu. Jadi gini, kita kalau nulis itu kita berpikirnya gini, ini mau apa? Sampean nulis ini mau terapi itu dalam pengertian banyak sekali penulis itu yang jujur lahir dari patah hati gitu ya. Dia nggak pernah punya cita-cita jadi penulis, tapi karena dia patah hati, lalu tiba-tiba dia jadi penulis, dan itu ternyata tulisannya bestseller, dan ternyata tulisannya disukai banyak orang, itu banyak sekali. Karena dia ketika menulis itu, dia pengennya terapi. Dia ketika menulis itu pengennya melupakan gitu. Jadi karena dia dalam masa-masa melupakan, itu dia gampang sekali menerima kata-kata yang berterbangan di udara gitu. Itu adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh orang yang sembarangan gitu ya. Artinya kadang-kadang ada orang yang patah hati jadi terpuruk, tapi ada juga orang yang patah hati justru semakin bangkit, semakin bersinar, itu ada. Apakah mau terapi, apakah mau berbagi gitu. Kalau jenengan menulis mau terapi karena mungkin jenengan itu kebetulan yang mengalami adalah pacarnya sendiri gitu ya. Ya itu ditulis aja sesuka jenengan itu seperti apa. Dengan ketentuan itu jenengan harus nyaman. Kita itu sebenarnya dalam menulis sama dengan dalam mencintai. Kita harus menyukai bahan cerita. Tidak mungkin ada tulisan yang selesai kecuali tulisan itu kita cintai bahannya. Kalau jenengan nulis sudah berlembar-lembar kok belum selesai, berarti logikanya adalah jenengan tidak cinta. Jenengan tidak cinta sama bahannya. Kalau jenengan cinta sama bahan itu, pasti jenengan nulis, pasti jenengan selesaikan. Nah, kalau itu terapi berarti tulislah sesuai dengan keadaannya bagaimana, tapi dirubah misalnya tokohnya, kayak jenengan tadi, dirubah misalnya itu alurnya seperti apa, dirubah itu misalnya pelakunya siapa, dirubah kondisinya seperti apa, kayak gitu. Itu terapi. Tapi kalau mau berbagi berarti yang jenengan tulis itu adalah harapan. Harapan artinya tidak usah terlalu fokus ke kasus itu gitu ya. Tidak usah terlalu fokus ke kronologi kasus itu, tapi jadikan itu hanya sebagai sosiokultur tokoh. Paham ya Mas maksud saya ya? Sosiokultur tokoh, si tokoh ini pernah mengalami kejadian seperti ini, dan yang jenengan ceritakan adalah bagaimana dia menghadapi luka itu, bagaimana dia menghadapi keterpurukan itu, bagaimana dia menghadapi kecaman sosial misalnya, bagaimana dia menghadapi luka di dalamnya akibat kejadian itu misalnya kayak gitu. Jadi gitu. Jadi tinggal jenengan milih dua tadi. Kalau itu tetap dilakukan dan itu tidak selesai, segera ganti bahan, karena jenengan berarti hanya ingin menunjukkan dendam, tapi tidak ingin menulis. Jenengan nggak cinta sama yang jenengan mau tulis, tapi jenengan itu cuma dendam. Di hati itu dendam, terus pengen menuangkan, tapi tidak pengen dibaca. Gitu. Kadang-kadang ada Mas kayak gitu memang. Pengennya nulis, tapi tiba-tiba, kok jelek sih gitu. Ternyata kalau dirunut-runut lagi dibaca, ternyata adalah dia memang hanya pengen dendam aja gitu. Maka sangat penting bagi penulis seperti kita ini Mas Ilham untuk jangan menunjukkan tulisan kecuali tulisan itu sudah selesai kepada siapapun. Lukisan yang belum selesai jangan ditunjukkan. Tulisan yang belum selesai jangan ditunjukkan. Karena itu kita pasti down. Tidak usah penulis yang masih belajar ya, penulis yang sudah besar itu mereka tidak mungkin menunjukkan tulisan kalau itu belum selesai gitu. Jadi seperti kata Gusmus, tidak boleh agama melarang kita menyombongkan sesuatu yang masih rencana, kayak gitu misalnya kayak gitu.
Tulisan juga kayak gitu, tidak boleh kalau belum selesai nanti jatuhnya dapat kritik. Misalnya jenengan tunjukkan ke orang yang tidak tepat atau ke pelakunya, pelakunya bilang, kenapa sih saya harus diceritakan? Saya nggak mau ditulis, saya nggak mau dia kayak gitu. Padahal tulisan itu belum selesai. Terus kemudian apakah perasaan mempengaruhi tulisan? Sangat. Jadi kalau kita sedih kemudian kita harus menulis sesuatu yang sifatnya misalnya kasmaran, jelas nggak bisa. Kalau kita sedang memiliki daya kritis, misalnya kita ingin membongkar sebuah fakta, sementara hati kita sedang berbunga-bunga, sementara kita yang harus kita ceritakan riset gitu ya, ya itu pasti sulit kecuali orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah maka kemudian gimana biar tetap jalan? Caranya adalah kita tidak bisa melawan itu, tapi kita menikmatinya. Saya misalnya ketika nulis novel Hati Suhita itu, ketika saya sedang mengerjakan part misalnya si Suhita ini pergi dari rumah gitu ya, dia kan hatinya sedih, dia kan diabaikan, dia kan dilukai gitu. Dia ziarah menempuh perjalanan yang panjang ke makamnya Mbah Sunan Tembayat itu naik 200 anak tangga sendirian, sementara dia menoleh ke bawah menunggu suaminya nyusul nggak nyusul. Itu kan sedih. Tapi di hati saya sedang tidak ingin menggambarkan yang sedih-sedih. Berarti apa yang saya lakukan? Apakah berhenti menulis? Tidak. Saya cari part yang sesuai atau bagian yang itu sesuai dengan apa yang saya rasakan. Kalau waktu itu yang saya rasakan sedang kasmaran, berarti saya garap endingnya. Karena endingnya memang mereka berdua pada akhirnya hatinya luluh dan saling jatuh cinta misalnya. Sama dengan kalau kita menulis cerpen. Kalau kita menulis cerpen ternyata pengennya menyajikan cerpen yang romans gitu. Tapi ternyata di kos-kosan, di apartemen atau di kontrakan, suasananya sedang ngeri gitu ya, atau di rumah malam Jumat tiba-tiba ada sekelebat bayangan, tiba-tiba lampunya mati, suasananya horor. Sementara kita harus menyelesaikan tulisan kita yang itu romans gitu. Ya udah berhenti, yang kita tulis berarti yang sifatnya misteri kayak gitu. Jadi jangan berhenti, tapi kita ikuti aja ini kemauannya mau kemana. Karena memang menulis itu merdeka ya, kita tidak bisa dipaksa gitu. Makanya saya selain menulis, saya juga merawat anggrek, saya merawat bunga-bunga karena saya memang sering mengalami fase stuck gitu ya. Jadi saya kalau saya capek nulis gitu, saya sama anggrek, saya ngobrol sama bunga-bunga itu biasa. Saya ngobrol sama kembang-kembang itu biasa. Kadang-kadang ya kalau kita capek lihat YouTube siapa artis favorit kita, couple favorit kita misalnya, kita dengarkan ceramah dari kiai idola kita misalnya Gus Baha misalnya, kayak gitu juga nanti fresh lagi, balik lagi nulis. Yang jelas ketika kita memutuskan menjadi penulis ya kita harus nulis, jangan ada 1000 alasan. Saya pengen menulis tapi kok begini, bahannya begini, waktunya kok nggak tepat, kemudian alatnya kok nggak tepat dan sebagainya. Jangan gitu. Jadi itu kembali lagi ke kata-kata saya tadi, lebih baik kita berbuat sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak kayak gitu. Itu Mas Ilham ya. Kalau soal Bima Suci saya juga suka sama Bima Suci, tapi yang lebih penting dari itu Semar pernah bilang bahwa kalau dalam bahasa Jawa kelungsu waton udu gitu ya. Kelungsu itu adalah isinya asam gitu. Jadi kalau kita lihat buah asam itu di situ ada buahnya, asam itu dalamnya kan ada isinya namanya kelungsu. Kelungsu waton udu itu walaupun hanya isinya buah asam, yang penting kita serahkan. Yang kita serahkan itu bukan emas, tapi hanya bijinya asam. Artinya apa? Seorang penulis itu walaupun dia hanya menulis sesuatu yang sederhana, pada hakikatnya dia sudah menyumbang sesuatu yang besar untuk kebudayaan kayak gitu. Jadi meskipun itu sederhana yang diceritakan hanya apa sih gitu, tapi ya itu kelungsu waton udu, mending daripada kita cuma diam dan tidak menulis. Mending menulis walaupun itu sederhana, kelungsu waton udu. Pasti menyumbang untuk peradaban walaupun hanya sepersekian, walaupun hanya sebiji asam kayak gitu. Yaitu nasihat juga dari wayang yang kayak gitu. Itu Mas Johan. Matur suwun. Kok
tidak dengar saya. Ya, terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari Kak Hilman. Karena memang kondisinya waktu sudah menunjukkan sore dan mungkin ada sahabat-sahabat kawan-kawan yang belum melaksanakan ibadah sholat asar gitu. Mungkin kita akhiri kegiatan webinar ini tanpa mengurangi rasa hormat untuk Kak Hilman. Terima kasih ilmunya, edukasinya, semangatnya, kalimat-kalimat bijaknya. Sebelum menutup mungkin ada tanggapan dari Mbak Fitri untuk narasumber kita atau untuk peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, sudah sampai pukul 12 lebih ya, 4.48. Masih konsisten, khususnya para staf Bawaslu ini. Saya cek absen gitu ya. Walaupun memang iya, karena memang targetnya adalah internal, tambahannya adalah bagaimana kita juga menyampaikan secara eksternal kepada halayak itu lewat kegiatan ini. Terima kasih sahabat saya Ning Hilma ya, banyak waktunya yang sudah sangat terkuras gitu ya. Juga banyak ilmunya yang sudah diberikan, ditransformasikan kepada kami semua. Tentu yang selalu menyegarkan, yang selalu mengingatkan saya pada masa lalu gitu ya, dari cara berbicaranya, kemudian hal-hal yang selalu mengingatkan pada bagaimana dulu kita pernah belajar menjadi santri gitu ya. Kalau sudah di Jakarta sudah sangat terdistorsi dengan Jakarta ya. Jadi saya selalu ketika dengar Ning Hilma itu, waduh, udah ilmu saya jauh sekali ya sama Ning Hilma ini soal kebijaksanaan. Nah, hal lainnya adalah penguatan terkait bagaimana tadi teknik dan lain-lain, dan tentu ini juga menyambung nih ya, siap-siap Bawaslu Kota dan dari Kabupaten Cirebon nanti juga mau katanya disambungkan Hilma. Tadi Gresik juga ya, ada Gresik, kemudian Kudus ya, juga ternyata juga follower juga dari ini Hilma ya. Beliau sangat aktif juga, walaupun saya di IG sama Facebooknya nggak terlalu aktif, jadi followernya kurang sekali gitu ya. Nah, tentu banyak hal-hal yang menurut saya secara pribadi inspirasi bagaimana cara kita menulis untuk bisa dikonsumsi publik itu dari level apa saja, tidak hanya dalam kalangan yang tadi Hilma sebutkan politisi gitu ya. Itu saya pikir ya, terima kasih sebesar-besarnya juga di sini ada kawan-kawan sahabat Bawaslu, baik itu dari Jakarta Selatan, komisioner juga hadir, tadi dari KPU juga banyak yang sudah saya sebutkan satu persatu, Jakarta Timur juga hadir, Bang Salam, kemudian ada Pak Yai gitu ya, Pak Yai, kemudian juga ada Pak Nandar dan Pak Sali, serta beberapa ada kendala yang beri info sebenarnya target kita adalah milenial, lebih kepada mahasiswa juga gitu ya. Karena nggak mungkin ini juga, tapi alhamdulillah juga dihadiri sama Panwas Kecamatan gitu nih ya, yang juga ingin selalu bersama-sama dalam kegiatan kita, karena biasanya pangsa pasarnya adalah mahasiswa. Nah, beberapa Japri juga terkendala untuk bisa masuk ini, saya nggak tahu kenapa ada miss soal Zoom. Jadi targetnya adalah bukan pada tataran jumlah kuantitas yang mengikuti, karena kita akan nanti sounding di YouTube kita ya, Ning ya. Nah, usai kegiatan ini, jadi rekam jejak kegiatan-kegiatan yang diusung oleh Bawaslu dan secara implementatif bisa menjadi eksplanatif yang mampu disampaikan kepada halayak. Itu saja sih saya pikir. Monggo mungkin Bang Johan bisa pimpinan lain mungkin ada juga yang bisa disampaikan gitu ya.
Tapi sejauh ini tadi banyak juga nih yang japri nih. Salam kenal ya, cantik sekali. Termasuk dari Bang Fuadi tadi juga sudah hadir ya, beliau juga absen menjapri saya. Saya juga hadir nih ya, karena memang kita juga kebetulan bertepatan dengan kegiatan Bawaslu DKI. Jadi bersamaan ini jamnya, sama-sama jalan. Gitu ya nih ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Kak Hilma. Baik, kegiatan kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Hilma Anis selaku narasumber. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitriani, Koordif SDM Bawaslu Kota Jakarta Barat, dan seluruh pimpinan. Ada Pak Oding Junaidi sebagai ketua, ada Pak Roub dan Pak Ubed dan juga Pak Syukur. Mungkin Pak Roub, Pak Ubed, silakan Bang Johan diberi itu kesempatan. Ada yang mau disampaikan tidak? Silakan. Ya, Pak Roub atau Pak Ubed mungkin mau menyampaikan, dipersilakan sebelum kegiatan kita akhiri. Cukup Pak Johan. Cukup Pak Roub. Pak Ubed mungkin mau menyampaikan sepatah dua kata. Ya, sepertinya cukup. Mohon izin, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak, kepada narasumber, kepada pimpinan, dan para peserta, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah menyediakan waktunya mengikuti kegiatan webinar peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk mengakhiri kegiatan ini, dipersilakan kepada Pak Ismail untuk membacakan doa penutup kegiatan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Oding, Ketua Bawaslu Administrasi Jakarta Barat, anggota Bawaslu Jakarta Barat, seluruh pimpinan di Jakarta Barat, para staf Bawaslu Jakarta Barat, ataupun juga semua yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga kita diberi kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, dengan cara menundukkan kepala kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka Hamidun Majid. Allahumma innaka salatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afda indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك الذي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai host atas nama Johan Ali, mohon maaf kalau memang ada salah kata atau penyampaian atau kekurangan dalam menyajikan suatu kegiatan ini. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak. Saya izin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bang Johan, Terima Bu Fitri. kasih Ning Hilma.